Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang kudus dan sempurna. Oleh sebab itu, jalan kepada Allah yang kudus dan sempurna haruslah jalan yang kudus dan sempurna. Saudara, satu-satunya yang kudus dan yang sempurna itu ialah Tuhan itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Dialah jalan satu-satunya kepada Allah yang kudus dan sempurna. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mungkin saudara pernah mendengar kalimat seperti ini sebagai perbandingan dengan jalan ke surga, yaitu banyak jalan menuju ke Roma. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa tidak semua jalan itu menuju ke Roma, bukan? Inilah yang harus disadari oleh kita. Jangan sampai kita ambil salah jalan. Atau ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi tidak semua jalan itu dapat membuat orang masuk ke Roma, bukan? Apakah kebenaran dari semuanya ini? Saudara, kita harus sadar bahwa dunia ini penuh dengan ajang promosi atau kampanye. Tetapi kita harus cermat mendengar dan menelitinya. Kita harus sadar bahwa kota Roma saja memiliki pemerintahan yang berdaulat dan tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalamnya, bukan? Apatah lagi dengan sorga. Ingatlah, ada kedaulatan Allah yang tidak memungkinkan orang dapat memasuki sorga selain jalan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Dan saudara, jalan yang Tuhan sediakan itu adalah jalan yang kudus dan jalan yang sempurna. Dan tidak ada seorang manusia yang dapat membuat jalan itu, karena manusia itu bercacat celah, berdosa, dan tidak sempurna. Hanya satu-satunya jalan ketika Tuhan yang membuat jalan itu. Dan jalan itu satu-satunya ialah di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 28. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu lakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu.
Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya. Engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu. Tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa untuk beribadah bagi umat Israel, mereka tidak dapat melakukannya di sembarang tempat, melainkan Tuhan yang menetapkan di mana Ia berkenan hadir di tempat itu, itulah umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Semua ini Tuhan perintahkan di tengah-tengah umat Tuhan yang berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang membangun ibadahnya di tempat-tempat yang mereka pilih dan mereka yakini, yang bahasa hari ini adalah pluralisme keyakinan. Saudara, di tengah-tengah bangsa-bangsa yang seperti itu, Tuhan memastikan bahwa umat Tuhan harus mengikuti ketetapan Tuhan dan sifatnya bukan pluralistik, melainkan satu-satunya jalan bagaimana mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang ditetapkan Allah untuk kita menghampiri Allah Bapa. Oleh sebab itu, satu-satunya ibadah yang dikehendaki Tuhan dan berkenan kepada Dia ialah ibadah di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Kemudian dari ayat yang ke-22 dan 23.
Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel, yaitu umat Tuhan, adalah sesuatu yang unik karena berbeda dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain. Di mana bangsa-bangsa lain mereka memilih tempat ibadah sesuai dengan subjektivitas mereka, di mana mereka merasa di situ lebih ada suasana sakral, maka mereka beribadah di sana. Saudara, ini dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi umat Tuhan tidak demikian. Umat Tuhan beribadah kepada Tuhan bukan berdasarkan perasaan subjektivitas mereka, tetapi Tuhanlah yang menetapkan. Bukan saja bagaimana mereka beribadah, tetapi di mana mereka beribadah. Tuhan menetapkan tempat di mana Tuhan hadir di sana. Kesanalah umat Tuhan harus pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa beribadah kepada Tuhan itu bukanlah pilihan subjektif manusia mau bagaimana, atau dengan cara apa, atau dengan jalan apa. Tetapi Tuhan yang menetapkan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dan juga jalan apa yang kita bisa mendatangi hadirat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pada zaman perjanjian lama, maka Tuhan menetapkan satu tempat di mana namanya didirikan di sana, sehingga semua orang kalau mau mencari Tuhan harus ke tempat itu. Yang kemudian di dalam kitab-kitab nabi-nabi nyata sekali tempat itu adalah kota Yerusalem. Saudara, ini sebuah gambaran akan kedatangan Mesias, bahwa orang boleh datang kepada Tuhan hanya melalui Mesias, yaitu melalui Yesus Kristus. Disitulah Tuhan Yesus berkata bahwa akan datang waktunya orang beribadah bukan di gunung ini, yaitu gunung Gerizim, dan juga bukan di kota Yerusalem, tetapi orang beribadah dalam roh dan kebenaran. Saudara, orang beribadah dalam roh dan kebenaran yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, karena Yesus Kristus perkataannya adalah roh, Yesus Kristus perkataan kebenaran, dan Yesus Kristus itu sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Saudara, disitulah saudara-saudara, melalui apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama, Allah sedang mempersiapkan umat Tuhan, manusia, untuk boleh datang kepada satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara, Tuhan Yesus mengatakan juga ketika dia berbicara tentang perjamuan, dia mengatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, maka Alkitab tadi mengatakan bahwa darah tidak boleh dimakan, karena darah itu adalah nyawa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah gambaran ketika darah Yesus dicurahkan yang memberikan hidup, yaitu hidup rohani bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di situ umat Israel menghargai darah itu. Karena di darah Yesus, maka perjanjian yang kekal itu, yaitu perjanjian baru, dimeteraikan. Artinya, perjanjian baru itu bersifat kekal, sehingga setiap orang yang menerima darah Yesus Kristus, dia menerima hidup yang kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh apa yang Tuhan nyatakan dalam perjanjian lama, supaya manusia, mereka tahu jalan yang Tuhan sediakan bagi keselamatan mereka. Saudara, tidak ada jalan lain
Tidak ada jalan yang kudus dan yang sempurna yang dibuat oleh manusia. Hanya jalan yang disediakan oleh Tuhan, itulah jalan yang kudus dan sempurna. Kita tidak bisa memakai jalan yang tidak kudus dan tidak sempurna untuk mendapati Allah yang kudus dan sempurna. Hanya satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia adalah yang kudus, dan Dialah satu-satunya yang sempurna ketika membawa korban dirinya di atas kayu salib, sehingga korbannya diterima oleh Bapa, sehingga pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke surga, dan kepadanya lah keselamatan yang kekal itu dicurahkan kepada manusia, dan Dia satu-satunya yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Yesus, karena kita sudah berada di jalan yang kudus dan sempurna itu. Karena disitulah kita menghampiri Bapa di surga. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati firman-Mu dan menolong kami, supaya kami mengenal jalan itu, yaitu Yesus Kristus, dan kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mau selamatkan kami. Tuhan juga buka hati bagi kami yang belum sampai kepada iman itu. Biarlah pertolongan Tuhan nyata kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.